Halo, Assalamualaikum. Gimana Gi? Ngapain? Pengembangan ya? Hah? Kenapa? Sama Anggi sama siapa di sana? Oke, jadi sampaikan salam saya ke seluruh anggota ya. Setiap tetes keringat kalian itu membuat perubahan kepercayaan publik, perubahan kepercayaan masyarakat Kota Pekanbaru kepada Polresta, kepada Polda, kepada polisi ya. Jadi itu bukan karena tugas kamu, anggota kamu, tugas kalian menegakkan hukum, bukan, tapi itu adalah kewajiban moral, imperatif kategori ya, yang harus dibatinkan bahwa kalian adalah pelayan. Dan saya doakan semua sini untuk kasusnya bisa terungkap ya, bisa terungkap, bawa orangnya, kalau ketangkap bawa orangnya dengan baik sampai ke Pekanbaru ya. Kita berdoa semua biar bisa terungkap. Oke? Ya. Salam semua ya, semua. Ya, masih. Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan kasus yang terjadi di daerah Pekanbaru, yang dimana telah terjadi perampokan yang disertai dengan pembunuhan, dan yang menjadi korbannya adalah seorang lansia. Mirisnya, pada peristiwa ini, pada saat pelaku melakukan eksekusi kepada korban, terekam pada kamera CCTV. Bagaimana kronologi dan siapakah pelaku dari pembunuhan ini? Yuk kita simak videonya. Pada hari Kamis, tanggal 30 April 2026, seorang wanita lanjut usia bernama Dumaris Isni Sitio berusia 60 tahun ditemukan tidak bernyawa di dalam rumahnya yang berada di Jalan Kurnia 2, kawasan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Riau. Sebelum korban ini ditemukan tidak bernyawa pada jam 8 pagi, suami korban yang bernama Salmon Meha berusia 67 tahun sempat mengajak korban keluar rumah untuk mengurus pajak kendaraan. Namun korban ini memilih tetap tinggal di rumahnya. Lalu suami korban pun pergi dan meninggalkan rumah. Beberapa jam kemudian, sekitar pada jam 11 siang, suami korban ini pulang ke rumah dan tiba di rumah. Suami korban mendapati pintu depan rumah dalam keadaan terbuka dan kondisi kamar sangat berantakan. Mendapati hal itu, suami korban pun langsung peka dan merasa curiga. Dia pun langsung mencari korban ke seluruh ruangan hingga akhirnya menemukan jasad istrinya sudah tidak bernyawa di dapur dalam kondisi bersimbah darah. Suami korban yang mendapati sang istri sudah tidak bernyawa langsung panik dan segera menghubungi pihak keluarga yang diteruskan pada pihak kepolisian Polsek Rumbai. Tim Inafis Polresta Pekanbaru tiba di lokasi kejadian pada jam 17.30 dan langsung melakukan olah TKP. Dari hasil olah TKP, polisi menemukan CCTV terpasang di dalam rumah korban. Saat rekaman CCTV itu diputar ulang, terlihatlah rekaman detail detik-detik para pelaku ini datang. Lalu korban membukakan pintu dan pelaku semua masuk ke dalam rumah. Detik-detik krusial itu pun terekam pada kamera CCTV, yang dimana ada seorang pria masuk menggunakan masker wajah sambil membawa kayu balok. Tanpa basa-basi, pria bermasker itu langsung melakukan eksekusi kepada korban pada saat korban ini tengah duduk di sofa. Hantaman kayu balok itu pun
membuat korban tidak berdaya dan kehilangan nyawa di lokasi. Dari rekaman itu, terlihat ada 2 orang pria dan 2 orang wanita. Bahkan, ada salah satu pelaku merusak rekaman CCTV terekam pada kamera CCTV di dalam rumah. Berdasarkan dari analisa, detik-detik para pelaku datang hingga masuk ke dalam rumah, pihak kepolisian pun mengambil kesimpulan jika pelaku ini orang dekat korban dan mereka sudah saling mengenal. Hal itu diperkuat pada saat korban membukakan pintu. Ada salah satu pelaku wanita sempat mencium tangan korban. Setelah pihak kepolisian selesai melakukan olah TKP, jasad korban pun segera dievakuasi menuju Rumah Sakit Bayangkara Pekanbaru guna menjalani visum dan otopsi untuk memastikan penyebab kematiannya. Sementara hasil identifikasi para pelaku terlihat seorang wanita yang awal masuk ke dalam rumah korban. Wanita tersebut diidentifikasi sebagai mantan menantu korban bernama Anissa Florencia Tumagor. Selain itu, pada saat kejadian terlihat anak korban yang bernama Arnold. Anak laki-laki korban itu datang mengendarai motor lalu masuk ke dalam rumah. Namun tidak lama kemudian, Arnold anak korban keluar dari rumah lalu pergi dengan mengendarai motornya. Berdasarkan dari bukti CCTV itu, Arnold anak korban pun langsung diamankan pada hari Rabu malam pada jam 23.00 di halte depan sebuah resto Hokben yang berada di Jalan Riau. Arnold dilakukan interogasi oleh pihak kepolisian. Dalam interogasi itu, Arnold lebih banyak diam dan mengaku tidak mengetahui jika ibunya sudah meninggal dunia. Dan pihak kepolisian pun menduga jika anak korban ini dilarang oleh salah satu pelaku untuk masuk ke dalam rumah, hingga anak korban pun memutuskan untuk pergi lagi. Sementara, selain fakta pembunuhan, diduga motif pembunuhan, para pelaku ini ingin menguasai harta korban, yang dimana barang berharga dan pribadi korban turut hilang. Di antaranya, cincin nikah seberat 12 gram yang bertuliskan nama suami korban, cincin emas 10 gram, uang tunai sekitar $400 Singapura, handphone Samsung merek A55 5G, musik box, dan speaker. Pihak kepolisian pun segera memburu para pelaku, yang diketahui kedatangan pelaku dengan mengendarai Avanza berwarna hitam. Sementara sosok mantan menantu korban ini berdasarkan kesaksian warga yang tidak mau disebutkan namanya, jika perceraian antara anak korban dan mantan menantunya itu sudah lama bercerai. Anak korban ini memiliki kebutuhan khusus, lalu dinikahkan dengan wanita di kampung tersebut, dan pernikahan itu pun tidak lama, hanya berlangsung 1 tahun, dari tahun 2022 hingga 2023. Lalu keduanya pun bercerai, lantaran mantan menantu korban ini kabur. Selain fakta perceraian, terungkap juga tabiat buruk dari mantan menantu korban. Pada saat masih menjadi menantu, di mana korban ini kerap kehilangan barang di dalam rumahnya. Kejadian tersebut diduga terjadi pada saat dalam keadaan rumah kosong. Terlebih lagi, ketika pada tanggal 8 April 2026, rumah korban ini pernah mengalami upaya pembobolan kamar utama. Dikarenakan itulah, korban pun memutuskan untuk memasang kamera CCTV. Dan kamera CCTV itu yang menjadi petunjuk peristiwa pembunuhan dan perampokan yang dilakukan oleh mantan menantu korban. Sementara sosok korban itu sendiri di mata tetangga dikenal sebagai pribadi yang baik dan bergaul dengan warga sekitaran. Dan korban ini memiliki 3 orang anak, 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Sementara dari hasil identifikasi para pelaku ini yang terlibat pada pembunuhan tersebut, yang diduga Anissa Tumagor sebagai otak pembunuhan, Ahmad Anton Tumagor eksekutor pembunuhan, Wahyu Aman Hasugian yang terlihat masuk membawakan balok dari mobil lalu memberikannya kepada Anton, dan terakhir adalah mantan PRT dari korban. Selain pada saat kejadian itu, pihak kepolisian pun mendapatkan bukti jika mobil Avanza hitam beberapa kali melintas di rumah korban dan tercatat pada tanggal 26 dan 29 April 2026. Setelah 2 hari polisi melakukan pengejaran, akhirnya pihak kepolisian pun mengkonfirmasi telah berhasil menangkap 2 pelaku di wilayah hukum Aceh Tengah,
dan 2 lagi ditangkap di Binjai pada hari Sabtu 2 April 2026. Tertangkapnya keempat pelaku ini membuka tabir gelap dari sebuah keluarga yang ternyata menyimpan konflik mendalam dan penuh amarah. Menurut keterangan yang dikumpulkan dari hasil penyelidikan di lapangan, motif utama dari pembunuhan ini yang berakar dari permasalahan keluarga yang berkepanjangan. Melatar belakangi kejadian ini adalah dendam pribadi dari pelaku mantan menantu dari korban. Hubungan yang tidak harmonis pasca perceraian yang menjadi pemicu utama. Ketidakharmonisan itu semakin meruncing dikarenakan pelaku Anissa ini memiliki hutang yang cukup besar kepada korban, namun tidak memiliki kemampuan untuk melunasi kewajibannya itu. Meruncingnya permasalahan itu ketika korban mulai menuntut pembayaran atau menagih hutang dengan tegas kepada pelaku Anissa. Ketegasan itu pun yang membuat perselisihan semakin memanas di antara keduanya. Kata-kata pada saat penagihan itu kepada pelaku yang diakui oleh pelaku Anissa ini sangat menyakitkan atau menyinggung, sehingga timbullah dendam di hati pelaku ini. Namun bukannya menyelesaikan masalah secara baik-baik, namun justru mantan menantu korban ini merencanakan pembunuhan yang sangat mengerikan. Pembunuhan itu pun melibatkan beberapa orang. Mantan menantu korban ini merencanakan penyerangan terhadap mantan ibu mertuanya dengan matang dan penuh perhitungan. Para pelaku ini sempat memantau situasi rumah, hingga akhirnya pembunuhan itu pun dilakukan pada hari Kamis tanggal 30 April 2026. Namun, apa yang diakui oleh pelaku mengenai sosok dari korban ini berbeda dengan pengakuan dari warga yang mengenal korban. Korban ini dikenal ramah dan dekat dengan lingkungan sekitar sejak lama tinggal di kawasan tersebut. Warga pun mengenang sosok dari Ibu Dumaris ini sebagai sosok yang ringan tangan dan sering membantu tetangga sekitaran. Hubungan sosialnya pun sangat baik. Tetangga dekat pun mengetahui meski pelaku ini sudah bercerai dengan anaknya, namun komunikasi tetap baik. Bahkan korban pun disebut masih memberikan perhatian dan bantuan kepada mantan menantunya itu. Sikap baik yang diberikan oleh korban kepada pelaku ini justru berubah menjadi pemicu awalnya kejahatan yang dilakukan oleh pelaku mantan menantu korban. Sementara pihak kepolisian sedang mendalami motif yang sebenarnya karena melihat karakter dari mantan menantu korban ini tipikal wanita, playing fiktif, dan manipulatif. Yang jelas, para pelaku ini pun mengakui jika pembunuhan itu sudah direncanakan. Sehingga mantan menantu korban bersama 3 pelaku lainnya terjerat pasal berlapis. Salah satunya pasal pembunuhan berencana dengan ancaman pidana maksimal yaitu pidana mati. Guys, inti dari kasus ini, terkadang berbuat baik pada orang yang salah justru malah menjadi keburukan yang didapat. Dan jika memang korban ini sudah bersikap tegas dalam menagih hutang, mungkin itu karena kekesalan korban yang sudah bertumpuk kepada mantan menantunya itu, yang tidak tahu diri, dikasih hati, minta jantung. Giliran ditegasin, malahan sakit hati. Oke guys, sekian dulu video gue hari ini, dan jangan lupa ikuti terus video gue. Oke?